Shalom, 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 haleluya, haleluya, selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup. Hari ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Jumat tanggal 16 Juli tahun 2021. Adalah doa saya terus bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan, mendewasakan, dan semakin membuat kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas sepanjang hari ini, marilah kita sama-sama kembali memadukan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari-hari kita. Perenungan kita hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 34 hari bersama Kitab Ulangan. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-13, maka kita akan membaca Kitab Ulangan pasal yang ke-13, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Saya percaya kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin mengenal Allah, semakin berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Firman Tuhan hari ini keras mengingatkan Israel, juga umat Tuhan masa kini, untuk menolak semua godaan yang datang dari berbagai pihak untuk menyembah ilah-ilah lain. Pada masa itu agama Kanaan memang sering membuat orang terpesona oleh tanda-tanda ajaib yang dikaitkan dengan kegiatan Dewa Baal. Pada masa kini berbagai kepercayaan magis seperti mencari jimat atau ramalan dari dukun atau bahkan mencampuri ajaran Kristen dengan unsur tahyul, termasuk dosa yang ditentang keras oleh Allah. Mengapa? Sebab banyak atau sedikit kesesatan itu tetap membuat kita tidak fokus kepada Allah dan akan berakhir pada berbagai akibat merusak dalam kehidupan kita, secara khusus iman kita. Firman ini memerintahkan umat untuk menyingkirkan 3 kelompok orang ini, yaitu yang pertama, para nabi palsu yang mengundang orang untuk sesat. Yang kedua, anggota keluarga yang memperkenalkan pada ajaran sesat. Yang ketiga, kelompok orang yang melakukan kesesatan. Ketiga pihak ini harus dihukum mati. Firman Allah dengan tegas menyatakan itu. Dengan cara itu, Israel memperlihatkan kesetiaan mereka kepada Allah. Tentunya dalam konteks kita masa kini berbeda. Kita tidak diminta untuk menyingkirkan pihak-pihak seperti itu secara fisik. Pemerintahan Allah atas hati, pikiran, kehendak, perasaan kita membuat kita mengikuti pimpinan Allah untuk memperkecil wilayah kejahatan dan kesesatan. Tentunya dengan doa dan sikap hidup yang berkenan di hadapan Allah. Sikap hidup yang sepenuhnya menaati firman Allah itu sendiri akan berdampak menelanjangi dan memperkecil ruang gerak kesesatan. Karena itu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, belajar dan terus belajar akan firman-Nya akan membuat kita bisa membedakan mana yang benar firman dan mana yang tidak. Dan tingkat kepekaan kita bersama Roh Kudus akibat dari persekutuan yang secara terus-meneruslah yang membuat kita terhindar dari semua yang berikhtiar menyesatkan kita. Hidup di akhir zaman tidaklah mudah. Banyak hal yang ditawarkan oleh dunia yang kalau kita tidak cermat dan kalau kita tidak peka, maka kita akan terjerumus kepada kesesatan. Kesesatan itu membuat kita tidak lagi takut akan Tuhan. Bahkan kesesatan itu membuat kita akhirnya meninggalkan iman terhadap Tuhan. Karena itu, tetaplah setia untuk mendengarkan firman. Tetaplah setia untuk membaca firman. Dan tentunya, tetaplah setia untuk terus terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus-Nya akan memimpin kita, memberikan kita kepekaan yang luar biasa untuk dapat membedakan manakah yang daripada Tuhan dan mana yang bukan. Terpujilah
nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan terjadilah itu untuk kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.